Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin bercerita tentang anak saya yang telah berhasil mengubah traumanya menjadi prestasi. Sahabat, lebih dari 20 tahun kerusuhan Maluku terjadi. Nah, anak saya ini adalah korban langsung dari kerusuhan yang terjadi pada waktu itu di Maluku, yang bukan saja meluluh lantakan kota Ambon, tetapi juga sampai ke Halmahera. Hai Jackson, Ya, apa kabar? luar biasa. Iya, jadi sahabat, Jackson ini adalah korban langsung kerusuhan di Maluku pada waktu itu. Waktu itu umur berapa, Jack? Waktu itu umur 9 tahun ya? 9 Masih tahun. 8-9 tahun ya? 8-9 tahun. Waktu kejadian kerusuhan di Maluku itu yang akhirnya membawa Jackson ketemu Mommy ya, Yes. menjadi anak Mommy. Sekarang Jackson sudah lulus menjadi sarjana hukum. Nah, boleh dong kita merewind lagi karena Mommy tahu sudah seperti yang pernah Mommy katakan, trauma itu tidak untuk dihilangkan tapi untuk diterima bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Jackson. Betul. Ya kan? Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu harus diingat ya berarti ya. Waktu itu sebenarnya ya kalau buat saya sebuah pelajaran hidup yang luar biasa, bahwa Tuhan sengaja memberikan kita suatu proses di mana kita bisa rasakan kehilangan. Mungkin saya nggak bisa cerita Secara detail ya, detailnya bagaimana, tapi sampai kerusuhan itu terjadi. sampai kerusuhan itu terjadi, bahkan kan kami juga nggak paham apa yang terjadi. Cuman Karena ya, waktu itu Jackson masih sangat kecil untuk Masih memahami sangat apa kecil yang untuk terjadi. memahami. Tetapi Jackson melihat sendiri kerusuhan itu melihat kan. sendiri, benar melihat sendiri bagaimana kejihan atau apa ya mau disebut ya, manusia yang kehilangan akal, saling membunuh satu sama lain, termasuk adik saya, termasuk Dan ibu saya ya, di depan waktu itu, mata saya. betul. Nah, Dan Jackson juga menjadi korban dengan banyaknya serpian bom di kepala ya. Jadi banyak waktu sekali. balik di Ambarawa sampai berapa kali harus dioperasi. Nah, waktu itu Jackson kan masih kecil, berarti masih udah sekolah ya waktu kejadian Sudah terjadi. sekolah, Nah, sudah. itu yang Jackson ingat waktu kejadian itu tiba-tiba ada perang atau memang sebelumnya itu sudah ada isu-isu kan kejadian kerusuhan Maluku kan awalnya di kota Ambon. betul. Ambon dan sekitarnya. Tetapi gimana bisa sampai ke Halmahera yang notabene Maluku Utara, tapi walaupun waktu itu masih Provinsi Ambon ya. Betul. Provinsi Maluku ya. Utara ya. Tapi sekarang udah jadi Provinsi Maluku Utara. Betul. Nah, Jackson sendiri tinggal di Halmahera Utara. Halmahera Utara. Nah, bagaimana ceritanya kok sampai tiba-tiba kampung Jackson ya, desa Jackson tuh diserang atau seperti apa? Diserang atau tidaknya sebenarnya nggak ngerti juga Mom, karena waktu itu kita juga nggak paham. Kalau awal Momi bilang bahwa kita di sekolah atau di mana, saya ceritakan kejadian lucu saja. Waktu kami lagi belajar mengajar, tiba-tiba ada serangan, tam 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 tam, dan kami kabur semuanya. Nggak tahu kemana kaburnya? Nggak tahu, nggak ada perintah dari guru, kabur nggak ada, kita Oh, langsung. berarti sebelum kejadian serangan itu masih proses belajar mengajar masih normal? Masih proses belajar mengajar masih normal. Saya rasa pun itu tiba-tiba terjadi. Cuman kalau isu beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya sudah ada. Sudah dengar kan, walaupun masih usia 7, 8 atau 9 tahun pada waktu kan Jackson sendiri pasti masih ingat lah ya. Pasti masih nah, ingat. Bagaimana kan katanya ada serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga Ya, gitu. ya. Sampai di desa. Nah, itu apa yang Jackson lihat waktu itu? Kalau yang saya lihat itu yang tadi mau saya bilang, kesadaran manusia tuh hilang, dimana saling membunuh satu sama lain. Pokoknya sesuatu yang buruk lah ibaratnya. Kita juga bisa melihat di internet, bisa melihat di beberapa ya di website. Kita lihat bahwa aduh, kalau ngingat lagi kayaknya kok sedih ya. Cuman sesuatu itu yang ini juga kita Momi katakan bukan banget, ingin mengungkit trauma, tapi paling tidak untuk belajar bahwa ini pernah terjadi di bangsa ini dan kedepannya jangan sampai itu terulang lagi. Bagaimana pentingnya kita untuk bersatu dalam artian kita saling menghargai, saling menghormati, kan seperti itu. Betul. Nah, kan Jackson ketika kerusuhan itu kehilangan ibu dan adik. Ya. Dalam waktu bersamaan. Itu gimana ceritanya?
ceritanya luar biasa. Yang Jackson ingat waktu itu, walaupun ini trauma sangat berat, tapi kan kamu sendiri sudah bisa melewatinya dan bahkan kamu sekarang sudah jadi seorang sarjana, sudah mandiri ya kan? Ya. Jadi waktu itu kita dikumpulkan di satu tempat. Di lapangan atau di gereja? Bukan di gereja, di belakang gereja tepatnya, dan kami dibombardir kiri kanan, udah nggak tahu mau kemana. Ada satu pintu kecil, bahkan mungkin ada beberapa jendela yang terbuka, kita kabur ke belakang. Dari gereja. Dari gereja. Jadi waktu dikumpulkan tuh di gereja. Di gereja. Terus kita kabur, kita keluar, mama masih pegang tangan saya, masih gendong adik saya. Tiba-tiba jatuh. Adik Jackson umur berapa waktu itu? Umur 3 tahun. Jadi mama dalam posisi menggendong adik dan saya dipegang. Sambil menarik Jackson, maksudnya untuk lari keluar? Untuk lari keluar, karena desakan dari dalam kan, jadi kita harus kabur keluar, menyelamatkan diri. Kaburnya itu lewat depan gereja atau lewat belakang gereja? Belakang gereja. Berarti serangannya datang dari depan? Dari depan. Jadi kita kabur, naik ke tembok, di balik tembok. Itu sudah sempat lolos? Sempat lolos dari gereja. Pas loncat dari tembok gereja, di belakang ternyata sudah dikepung. Wow, dan itu amazing banget. Ya kayak kita nonton film-film. Kayak film-film perang? Action mah lewat ya. Digempur habis-habisan sampai mama jatuh, nggak ada bicara. Yuk sembunyi atau Jack menunduk atau apapun itu, mama jatuh. Mama jatuh? Jatuh. Tiba-tiba itu dalam posisi Jackson sudah di luar gereja. Sudah di luar gereja sudah keluar tembok juga. Sudah keluar tembok. Kita loncat tembok. Ke arah mana? Ke arah belakang. Ke arah belakang. Ke rumah-rumah penduduk itu. Kita sudah dikepung, dihantam dengan berbagai senjata, dihantam dengan bom. Mama jatuh dan akhirnya adik lepas dari genggaman mama nih. Saya juga terlepas dari genggaman mama. Tapi masih di sekitar mama? Di sekitar mama, tiba-tiba bom hantam. Langsung ini jatuh semuanya. Ini ada bekas luka juga. Di tangan juga ada. Jatuh, adik saya nggak tahu, mungkin nggak bisa berpikir atau masih kecil lah, umur 3 tahun. Dia berdiri. Saya baru jamah tangannya gini untuk suruh dia tidur. Tidur, langsung peluru masuk. Wah, langsung meninggal di tempat. Meninggal di tempat yang sangat paling dramatis sampai sekarang. Saya nggak bisa lupa ini pasti bayangannya melekat di Jackson ya, karena adik dan mama. Nah, ketika mama tertembak itu tertembak di bagian mana? Kalau tertembak sih sempat nggak lihat ya, Mom. Pasti. Tiba-tiba mama jatuh aja. Mama jatuh dan bom hantam kita di. Karena ada bom, tiba-tiba yang serpihannya kena di kepala Jackson dan tangan. Dan kalau adik kena bom atau kena tembakan? Kena tembakan sih, pastinya kena tembakan. Karena beberapa tembakan dari sana, dari yang kita nggak lihat orangnya di mana, dari pepohonan pisang. Adiknya Jackson masih 3 tahun ketika itu. Masih 3 tahun, masih lucu-lucunya. Berarti mama tidak sempat berteriak atau tidak sempat berteriak, tidak sempat menyampaikan. Ya kalau kita lihat sinetron mungkin mungkin ketika kamu harus besar, kamu harus bertumbuh jadi orang yang sukses atau apa. Dalam kondisi seperti itu, bahkan mungkin Jackson sendiri masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Betul. Tiba-tiba, nah ketika Jackson lari, waktu itu papa kemana? Papa ya punya urusan yang lain di sana. Papa perang ya? Papa perang ya. Papa perang karena memang yang diprioritaskan adalah ibu dan anak, harus dijaga di bentengnya. Cuman tapi karena mungkin benteng tembus tidak terjaga. Sehingga dalam waktu melarikan diri, mama tertembak, adik tertembak, bahkan Jackson harus kena serpihan bom. Ya, serpihan bom masih kepala. Kemudian apa yang Jackson lakukan waktu menyadari bahwa mama terjatuh dan adik Jackson dengan mata kepala sendiri menyaksikan ya? Adik tertembak gitu. Dan tapi beberapa tentu orang tidak tua tiba-tiba lainnya. Itu bukan hanya mama bukan hanya kami berdua, bertiga bukan. Tapi memang gerombolan ibu dan anak banyak yang dihantam itu. Tapi luar biasa Tuhan ya, karena Jackson masih bisa selamat. Terus apa yang Jackson lakukan ketika itu, kan Jackson masih sangat kecil? Iya, habis dihantam saya pasti tahu ini akan orang maju karena udah terlihat dari sana ada pohon pisang orang maju. Saya berusaha genggam tubuh ibu saya, saya langsung tutup di badan saya. Jadi Jackson ngangkat mama untuk tarik, bukan ngangkat, karena kita dalam posisi kan masih kecil juga ya. Iya. Terus mama, jadi seolah Jackson pura-pura mati dong. Pura-pura mati, karena dari sana mereka udah maju, ada yang pakai tombak langsung dihantam, kayak gitu. Pokoknya sesuatu hal yang buruk, sangat buruk. Itu tidak ada yang mengajari, tiba-tiba terlintas ya di pikiran Jackson untuk pura-pura mati. Pura-pura mati karena mungkin sudah sering nonton film-film. Tapi masih kecil. Iya, cuman kan sudah dengan
Ya biasa ya. Itu timbul karena insting atau karena berusaha untuk atau bertahan hidup. Pertolongan Tuhan juga atau karena hikmat, pertolongan ya? Tuhan memberikan hikmat. Saya tarik tubuh ibu saya yang udah nggak sadarkan diri, tarik terus pura-pura tertidur. Jadi karena ada darah mama mungkin. Ya karena saya juga sudah berdarah banyak. Oh iya, karena kamu kena serpihan bom juga. Sudah ya, banyak juga, oh, jadi iya, ya dipikir udah meninggal. Dipikir udah meninggal gitu, terus mereka lari. Bukan lari, pergi karena sudah dipastikan bahwa semuanya ini orang udah meninggal. Jadi jadi mereka yang menyerang itu masih mencoba memastikan semua orang sudah tidak ada yang betul. hidup. Padahal kan yang ada di situ ibu dan anak. Ibu dan anak-anak. Ibu ya? dan anak-anak, betul. Dan Jackson setelah itu sadar ada berapa banyak mayat? Banyak. Di belakang gereja, banyak. Ada puluhan. Puluhan. Banyak sekali ibu dan anak. Nah, itu dalam proses menunggu mereka pergi setelah memastikan itu, mungkin Jackson nggak tahu ya perasaannya seperti apa gitu. Kalau mau cerita perasaan apa ya? Seorang ibu ya, seorang adik yang masih kita sayang, seorang ibu yang kita cintai di depan mata, bukan di jauh di mana. Betul. Dan itu melihat sendiri. Dan lihat sendiri, jadi keganasan kayak dan kesadisan yang terjadi ya. Sempat terlintas di pikiran dan terucap juga. Waktu itu saya ingat kalau kita di gereja panggil Tuhan adalah Tete Manis. Iya. Kakek yang manis gitu lah ibaratnya. Saya bilang, Tete Manis di mana? Jadi sempat mempertanyai Tuhan di mana gitu. Tuhan karena di mana? merasakan ketidakadilan ya. Ketika tahu mama dan adik Iya. ditembak langsung di mata Jackson ya. Iya, yang orang ya gimana perasaan jadi kayak saya hancur terus gelap, langsung ke gelap. Udah nggak peduli apapun itu. Setelah saya tanya Tuhan di mana, Tete Manis di mana, langsung gelap. Adanya hanya marah, benci, semua jenis kejahatan ada di pikiran lah ibaratnya. Pengen balas dendam aja. Pengen balas dendam. Tapi kan Jackson nggak tahu siapa yang melakukan itu. Sebenarnya kalau nggak tahu sih bukan nggak tahu ya. Ya, karena ini memang udah peperangan agama ya. Iya, karena waktu itu memang sengaja dimunculkan isu sara. Benar. Antara agama A dan agama B atau mungkin bisa disebutkan ya, sini. Islam dan Kristen. Islam dan Kristen memang. Ya, memang itu yang terjadi. Itu yang Kita terjadi. kan berbicara fakta, Betul. bukan berbicara karangan. Jadi memang orang Islam tuh. Jadi di benak hati anak-anak Nasrani, orang Islam yang bunuh keluarga saya. Jadi itu terbrand benar-benar. Langsung kayak semacam bahwa wah ini saya harus balas dendam. Saya harus balas dendam kepada orang Islam kayak gitu misalnya. Nah, jadi itu terus ya semacam trauma jadinya, kayak kebencian, ada kebencian yang itu. Nah, setelah itu berapa lama kemudian kan mereka memastikan semua sudah terbunuh gitu. Terus pasukan ini keluar lari. Bagaimana Jackson kemudian? Setelah itu beberapa saat, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa hitung berapa jam atau beberapa saat yang pastinya saya keluar dari tubuh orang tua ya. Ibu, saya berdiri, saya coba jalan. Sudah nggak ada orang sama sekali. Saya jalan pelan-pelan dengan darah mengalir ke tubuh ini dari kepala ini yang udah kering di baju. Saya coba jalan. Saya cari bantuan, sudah kosong. Desa sepi, rumah dibakar habis semuanya. Saya coba jalan, akhirnya saya coba duduk, diam, menunggu bantuan yang datang. Oh, berarti Jackson sendiri yang mengambil inisiatif untuk jalan ya? Karena memang kondisinya udah sepi, sudah nggak ada orang yang harus saya berteriak untuk meminta pertolongan, sudah tidak ada lagi. Jadi saya berdiri harus mencari pertolongan sendiri nih. Gimana caranya saya harus jalan. Akhirnya saya jalan, saya duduk di sebuah rumah, menunggu bantuan datang, berharap bantuan datang. Ketika itu terjadi, Jackson mengambil inisiatif untuk pergi. Betul, untuk pergi jalan. Padahal Jackson masih sangat kecil ketika itu. Ya 7-8 tahun udah lumayan. Iya, tapi sudah mengingat ya. Sudah mengingat. Nah, Jackson keluar dari belakang gereja itu atau bukan belakang gereja ya, karena sudah keluar dari gereja. Dari gereja. Dari tempat di mana ibu dan adik Jackson terbunuh dan orang-orang yang lain itu ada berapa banyak? Ada puluhan? Ada puluhan. Puluhan orang mati. Puluhan orang mati. Menjadi korban ya karena kerusuhan itu. Nah, Jackson langsung berjalan. Saya berjalan cari bantuan, ibaratnya mau cari siapapun yang masih hidup. Tolong saya udah nggak tahu ini gimana caranya ini. Luka di kepala. Ya sambil menunggu bantuan, tiba-tiba darah mengucur terus pasti. Darah mengucur terus di baju. Kan cepat sekali. Iya, ada di kepala lah. Nah, kan jarinya Jackson tuh kena juga kan? Itu ya. Ketika menutup atau juga terkena serpihan tiba-tiba? Bukan, menutup kepala. Jadi kan kita sudah dikepung.
ya mungkin refleks ya, karena bom sangat besar, terus suara tembakan, saya coba tutup telinga, posisinya seperti ini. Oh, itu sehingga jarinya Jackson juga ikut. Ya, di kepala dihantam, di tangan. Ini kenang-kenangan sih, saya nggak mau hilangin ini biar nggak perlu dioperasi. Kalau serpian bom kan kita sudah operasi. Serpiannya dikeluarin. Iya, dikeluarin. Nah, oke Jackson. Nah, setelah itu siapa yang nolong Jackson pertama sekali? Pertama sekali yang nolong saya itu ya ada beberapa warga sih, mungkin masih ada family yang pasti di area situ. Lihat dan kami dikumpulkan di sebuah posko menunggu penjemputan. Terus jadi Jackson waktu itu kan keluar, ya, menunggu ada yang menolong. Betul. Nah, terus siapa yang menolong pertama kali? Pertama kali yang tolong, saya nggak tahu pertama kali yang tolong, yang pasti kami diarahkan untuk mau dijemput sama kompi tentara. Mau dijemput untuk dibawa ke Tobelonya. Untuk diobatin. Yang terluka semua? Yang terluka, obat yang kami dapat juga saya nggak diobatin sih sebenarnya, cuma dipakai perban, ditutupin, dihantam sama betadin. Itu makanya serpihan bomnya tetap ada di kepala waktu itu ya? Pada saat itu kan nggak mungkin langsung operasi. Ya benar, nggak tahu. Mungkin karena dipikir hanya luka. Itu setelah itu berapa lama Jackson dibawa ke Tobelo untuk diobatin, katanya untuk dalam kondisi darurat tentunya. Betul. Kemudian kembali lagi? Enggak, kita di Tobelo menetap. Sampai berapa lama? Sampai saya sekolah ulang sih tepatnya. Oh, sempat sekolah di Tobelo? Sempat sekolah di Tobelo. Langsung long story short-nya ya, singkat ceritanya kan Jackson akhirnya ke Eklesia nih. Betul, ke Jawa. Nah, oke. Sekarang mau tanya. Tadi kan Jackson bilang Jackson dendam nih sama orang Islam gitu kan. Apalagi tahu banyak orang Jawa kan. Ya, waktu itu kan bilang laskar jihad lah dan lain sebagainya. Ketika Jackson pertama kali sampai di Jawa, ketemu Momi. Nah, ingat nggak Jackson? Dari semua anak, Jackson terakhir terpilih kan? itu mungkin di podcast yang berbeda ya. Ya betul, nanti kita cerita kita bahas gitu. di tempat berbeda. Oke, bagaimana Jackson ketika itu begitu berharap tapi kok nggak dipanggil-panggil gitu ya. Nah, sekarang Jackson trauma nih. Iya. Ketika sampai di Jawa, apa yang Jackson rasakan waktu itu? Akhirnya Jackson bahkan mau sekolah di Jawa yang mayoritas, di daerah yang mayoritas justru Muslim. Betul. Jadi sebenarnya motivasinya bukan lagi sesuatu hal yang dendam sebenarnya. Jadi udah hilang atau masih waktu itu? Masih. Oh masih ya? Sampai detik ini pun masih. Tapi dendam yang berbeda ya mungkin ya. Jadi sebuah motivasi. Untuk bisa berhasil menunjukkan gitu ya? Saya pengen, dendam saya tuh kalau saya nggak bisa berhasil. Betul. Mungkin padahal sudah dengan Tuhan sudah selamatkan Jackson. Betul. Tapi kalau kehidupan yang ada Jackson tidak bergunakan dengan baik kan. Betul. Sangat sayang. Gitu. Ibaratnya ada kesempatan kedua yang Tuhan beri untuk saya. Untuk tetap hidup, jadi gitu. pas datang ke Jawa, saya lihat, waduh ini kayaknya sarang ini. Jadi kalau kita bilang ini kayaknya tempatnya ini, jadi kayak masih takut sebenarnya, masih trauma. Karena kan masih kecil, masih SD, kecil, ya? masih trauma. Kelas berapa ya Jackson waktu kelas 4 ya? Kelas 5. Kelas 5. Pas datang sore, suara azan. Wih, ini kayaknya aku sarangnya ya. Jadi wah ini seperti trauma yang lama balik ya. Ini bukan sekolah, ini didatang untuk dibunuh ini baratnya jadi. Oh, dia sempat terpikir begitu ya? Sempat terpikir begitu, ini benar nggak ini Bu Karina bawa kita ke sini, ini Momi bawa kita ke sini, benar nggak? Akhirnya lama kita mulai disadarkan dengan kehangatan dari tetangga, kehangatan dari teman-teman. Kebencian itu hilang. Yang tadi bilangnya saya marah sama orang Islam, tapi saya berteman sama mereka. Betul. Dan Jackson paling akrab dengan mereka. Dan saya paling akrab sama mereka. Akhirnya ada sahabat di SD, ada sahabat. Saya tanya agamanya apa? Islam. Oh. Masih rahasia di hati. Dipikir masih rahasia. Kok lu nggak gitu? Iya, kok nggak sama gitu. Kok nggak sama ya? Malah berteman gitu ya. Dia ajak ke rumah, main, makan, disambut. Hangat. Jadi trauma itu terkikis. Yang kita kebencian itu terkikis. Kita bilang orang Islam itu jahat. Dikikis pelan-pelan. Enggak gitu kok. Bukan agama kok. Iya benar. Sebenarnya intinya bukan agama. Bukan agama. Akhirnya berhasil dari SD aja sampai SMP Momi sekolahin sampai kita SMP lagi. Berkurang. Saya punya sahabat yang baik, rumahnya di desa, keluarganya sangat harmonis.
ketemu dengan mereka, dianggap saya sebagai anak juga, hilang. Terus sampai SMA? Sampai SMA. Sampai akhirnya Jackson saya kuliah di UKSW, sekarang udah sarjana hukum. Betul. Nah, kan waktu itu juga bukan cuma Jackson sendiri, ada puluhan anak kan yang ikut sama Momi ya. Betul. Ketika itu. Nah, kalau dilihat dari kekejaman pada waktu itu, kekejaman yang terjadi karena konflik itu kan benar-benar meninggalkan trauma yang sangat dalam ya. Nah, Jackson sendiri secara pribadi, terlepas dari Momi mengajarkan kalian untuk bisa mengampuni atau menerima trauma itu menjadi bagian dari perjalanan hidup, setelah beranjak dewasa, apa yang Jackson lakukan untuk diri Jackson sendiri? Yang saya lakukan untuk diri saya sebenarnya, saya belajar. Ini kesempatan kedua untuk saya. Ketika Tuhan masih memberikan kehidupannya. Di cerita sebelumnya, ibaratnya neraka atau surga udah di depan mata, tapi saya masih diberikan kesempatan untuk cobalah lebih lagi untuk berbuat baik. Dalam perjalanan itu mungkin Tuhan ajarkan kita untuk bagaimana sabar, bagaimana caranya kita harus belajar, bagaimana caranya berat mengampuni. Betul, karena itu yang terberat tuh ketika kita mengampuni, karena kita harus melepaskan ego kita di situ. Betul, mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Betul, padahal kan sebenarnya Jackson tidak tahu pasti yang mana orangnya. Yang kan? mana orang yang itu kan salah. lebih berat ya. Itu tantangan jadi lebih paling berat. mengeneralisir bahwa oh ini Islam yang jahat gitu. Padahal pada kenyataannya ketika Jackson sampai di Jawa, Jackson punya kawan yang sangat dekat. Betul. Dan Momi tahu teman-teman Jackson kan paling riang, paling ceria, sehingga Jackson paling banyak temen tuh yang datang. Betul. Gitu. Akhirnya saya belajar bagaimana caranya. Memang itu proses yang luar biasa untuk kita, bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana yang notabene dulu dibilang, oh dia itu begini, oh dia itu begini, oh dia itu begini, hati-hati kamu. Nggak ada tuh. Apalagi kok ketika di kampung dibilang, oh jangan sampai ini jangan gitu, sampai. Kan? Nah, akhirnya ya itu yang membunuh keluarga kamu, itu yang membunuh ibu kamu, seperti semua itu itu kan? hilang. Ya oke. Nah Jackson, kan begitu Jackson lulus wisuda nih, jadi sarjana hukum. Apa yang Jackson rasakan ketika Jackson pakai toga? Karena kan itu sebelum pandemi, jadi masih pakai toga ya kan? Masih pakai itu. Pernah nggak berpikir, oh kok bisa ya saya sampai di sini? Pertama ya senang ya. Karena ya senang aja karena udah saya sudah selesaikan tugas saya sebagai pelajar, mahasiswa, sudah sarjana gitu. Senang, pertama senang. Tapi ada rasa senang yang lebih tinggi lagi karena saya bisa membuktikan untuk diri saya. Bukan senang karena euforia senang, tapi saya bisa buktikan Tuhan berikan kesempatan saya sekali lagi untuk belajar. Belajar yang terberat tadi saya adalah mengampuni. Setelah itu saya belajar di tingkat yang selanjutnya bagaimana caranya kita untuk bertahan. Begitu. Jadi pada saat saya dikasih toga, kayak bangga, senang, saya bisa berhasil. Pernah nggak terpikir ketika Jackson kecil, Jackson akan meraih sarjana? Terpikirkan waktu kecil, tidak ada. Dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi waktu itu saya berpikir itu bahkan mungkin jauh sebelum kejadian konflik ya. Ya, mungkin saya akan jadi seorang pemanjat kelapa. Mungkin pada waktu itu. Pada waktu itu kan berpikir ini pasti jadi kampung, jadi pemanjat kelapa gitu, atau jadi pencari ikan ya kan? Karena kan dekat-dekat dengan sama danau kan di betul. Kalau nggak kesini kalau iya, kalau misalnya nggak ke Jawa gitu, nggak akhirnya tidak mendapat kesempatan untuk kuliah lagi. Betul. Atau apa itu kan. Nah, sekarang nih dengan kondisi yang sudah ada nih kan, konflik itu sudah 20 tahun lebih 20 terjadi tahun ya. Juni. 20 tahun lebih kan tahun 1999 ya. Karena memang itu juga yang mengubah kehidupan Momi dalam melihat kehidupan bahwa oh saya harus mendedikasikan hidup saya ke dunia kemanusiaan adalah ketika kerusuhan di Maluku terjadi. Nah, apa pesan Jackson kepada pemerintah nih? Dengan kondisi kan Jackson nih anak-anak korban langsung dari kerusuhan yang notabene itu sebenarnya bukan masalah agama sih. Bukan masalah agama. Nah, karena toh sebelumnya juga kalian kan harmonis, ada Islam, ada Kristen bisa bersama-sama. Betul. Dan sekarang juga demikian gitu. Apa yang ingin Jackson sampaikan ke pemerintah? Ini loh, saya seorang Jackson muda yang menjadi konflik dari
kejam dan ganasnya kerusuhan di Maluku menjadi pada korbannya. waktu itu. Korban langsung. Karena kan Jackson kehilangan ibu, kehilangan adik, bahkan ketika sampai di Ambarawa, Jackson pasti ingat kan, dari kecil kenapa sakit kepala terus, akhirnya suka dioperasi sakit. ya. Nah, waktu di ronsen ternyata serpihan bomnya banyak di kepala. Masih 5 dibohongin dokter lagi. Ya, Mami masih ingat itu. Kami bilang, oh nanti gimana? Oh nanti ini. Dan waktu itu satu hal mungkin Jackson nggak tahu, karena ada satu yang benar-benar bahaya yang dikeluarkan yang besar itu, karena itu tajam sehingga bisa merusak semua sel-sel otak gitu. Waktu itu Mami juga pilihan, karena dokter bilang kalau tidak dioperasi kemungkinan akan mengganggu mentalnya Jackson karena itu pengaruh otak. Tapi kalaupun dioperasi belum tentu selamat gitu ya. Tapi kan akhirnya kita ambil ya apapun yang terbaik buat anak saya. Mami cuma bilang gitu akhirnya. Saya pendekar mau masih bisa hidup lagi. Hidup lagi. Jadi itu kesempatannya udah berulang kali kan. Berulang kali. Masuk ruang operasi 2 kali kan. Terus untuk ngeluarin serpihan bom semua itu, karena ada satu yang di luar berapa diambil, langsung harus operasi sekali lagi untuk ngambil yang agak dalam gitu. Nah, sekarang Jackson ingin bicara apa ke pemerintahan Indonesia. Walaupun pada waktu itu pemerintahan dan pimpinan negaranya berbeda, tetapi kan sistemnya tetap sama gitu. Betul. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang ingin Jackson sampaikan? Buat Bapak Ibu yang ada di pemerintahan. Saat ini Pak Jokowi ya masih Pak Jokowi. Pak Jokowi ya masih Pak Jokowi. Pak Jokowi atau yang nanti akan melanjutkan selanjutnya, tolong isu SARA, isu agama, semua yang berbentuk dengan seperti perpecahan, tolong dia berantas saja. Tidak boleh ada lagi di Indonesia. Karena itu sangat banyak anak-anak seperti saya yang punya mental trauma yang kalau saya sendiri saya belajar untuk bagaimana susah bisa bangkit lagi, belum tentu yang lain. Dan ada ribuan anak jadi korban, walaupun mungkin yang ada di Momi hanya puluhan, tapi kan ribuan anak yang jadi korban. Ribuan anak yang jadi korban, jadi kehilangan keluarga, orang tua, masa sekolah, masa anak-anak yang harusnya ceria gitu. Harapan kami sebenarnya tolong kepada bapak-bapak yang terhormat, berantas semua isu SARA, berantas semua yang berbentuk kekejaman, yang berbentuk segala penindasan atau apapun itu di Republik Indonesia. Tolong bantu kami untuk bangkit. Tolong bantu kami. Mungkin membantu kalian tuh dengan cara menghentikan. Karena kan sekarang ini sudah sangat kuat lagi hal-hal seperti itu. Betul. Ada radikalisme, betul, ada terorisme, betul, dan itu pasti seperti mengulik lagi kenangan-kenangan kalian yang pernah jadi korban. Betul. Ya. Karena memang Momi sendiri mengakui bahwa anak-anak korban bencana seperti yang kita kan juga di Eklesia, di Panti ada yang korban tsunami misalnya, itu berbeda dengan korban yang melihat langsung yang terjadi karena kekerasan dan kekejaman. Ya, kita juga berharap, Momi juga berharap pemerintah Indonesia lebih tegas lagi, tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kalian alami. Nah, oke, sekarang Jackson, apa yang Jackson sampaikan kepada sahabat-sahabat Jackson, teman-teman Jackson yang sama, yang menjadi korban pada saat itu? Kan Jackson berhasil nih, Jackson udah jadi sarjana, Jackson sudah hidup mandiri, bahkan bisa survive di Jakarta lagi, kan itu tidak mudah, dan tidak Momi percaya itu tidak pernah terpikirkan oleh seorang Jackson muda ketika masih kecil waktu ketemu Momi gitu. Betul. Buat teman-teman saya, saya tahu berat. Pasti ditinggal keluarga, ditinggal ibu, ditinggal ayah, ditinggal adik, pasti berat. Belajar lagi, belajar mengampuni itu susah, tapi kita harus belajar. Ada kedamaian di hatimu, kamu bisa berbuat lebih lagi, bisa berkembang lebih baik, bisa membuat sesuatu yang lebih baik, berkarya yang lebih baik. Lepaskan semua trauma, simpan dalam-dalam. Cukup menjadi kenangan ya, jadi puisi nanti. Jadi disimpan aja, dilepaskan yang tidak perlu, jangan diulangi lagi. Belajar menjadi orang yang lebih baik. Oke. Nah, Jackson, omong-omong nih kan Jackson kan pernah pulang ya setelah sarjana. Yes. Pulang. Situasi di Maluku sendiri sekarang sudah kondusif? Sudah kondusif. Jadi sudah tidak ada atau masih ada ya, tetap masih ada sisa-sisa dari kerusuhan yang berapa puluh tahun lalu itu? Kalau sisa-sisa pasti ada. Masih ada ya? Sisa-sisa pasti ada.
Tapi kehidupan sudah berjalan kembali. Kehidupan sudah berjalan normal. Sudah bisa berdampingan lagi? Sudah bisa berdampingan lagi. Sudah. Jadi sudah tidak, kan sempat waktu setelah kerusuhan itu kan Momi sempat ke sana. Itu kan desanya masih terkotak-kotak tuh. Ini desa yang Muslim, ini desa yang non Muslim ya, desa Kristiani misalnya. Sekarang sudah bisa membaur. Sudah bisa membaur. Ya, sudah kembali seperti dulu lagi di masa kami mungkin masih kecil-kecil. Dan sekarang sudah lebih maju ya sekarang Halmahera. Sudah lebih maju. Dengan beberapa perusahaan pertambangan ada di sana ya. Jadi masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi petani kopra atau petani kelapa, terus nelayan dan menjadi pekerja buruh misalnya, sekarang sudah banyak yang kerja di tambang, dan sudah ada universitas juga di Halmahera sekarang. Dulu kan belum ada waktu zaman kalian gitu. Oke Jackson, luar biasa. Nanti Momi akan ajak Jackson lagi untuk ngobrol tentang bagaimana cara Jackson beradaptasi, juga bagaimana cara Jackson bisa mampu bangkit mandiri. Mulai dari perjalanan mungkin di waktu yang berikutnya gitu ya. Siap. Nah sahabat, itu bincang saya dengan anak kesayangan saya Jackson Muda yang bercerita bagaimana dan apa yang dia alami pada saat kerusuhan lalu di Maluku. Memang tidak mudah menanggalkan trauma, tetapi menerima itu menjadi satu catatan kenangan perjalanan kehidupan. Tentu butuh perjuangan, dan Jackson berhasil melaluinya. Masih banyak cerita lain yang ingin saya sampaikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!